Halo. Hari ini ibadah Prapaskah. Kita lebih banyak membaca Alkitab dulu supaya kita mengerti banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini baru satu bagian yang kita sampaikan. Bagaimana Prapaskah seluruh umat merayakannya. Ada yang Minggu Palem katanya, tapi saya tidak mengambil dari agenda gereja seluruh dunia Minggu Palem, tapi kita mengambil bagaimana secara teologis, ya. Jadi seluruh umur anak-anak Sabter juga boleh hadir dan boleh mendengar bagaimana secara teologis. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitaran teologis, debat teologis, dan penghinaan kepada Yesus oleh beberapa pemuka agama yang lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Hari ini saya akan buktikan adalah Yesus sebagai Tuhan, dan saya mau tunjukkan firman-Nya bahwa temanya pada hari ini Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias atau Mesias. Saya mau tunjukkan itu sehingga kalau ada orang yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu diganti, saya mau buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hanya Dia satu-satunya bisa mengalami penderitaan seperti ini. Amin. Nanti hari Jumat Agung akan lebih lagi membuktikan Yesus adalah Tuhan. Jadi sehingga anak-anak kita, umat itu harus yakin kalau sekalipun banyak nanti di akhir zaman, banyak tantangan, banyak hujatan, banyak fitnahan, ya. Apalagi ada seorang yang mengaku dulunya pendeta, sekarang dia bukan pendeta, tapi menjelekkan kekristenan. Ya. Saya ragu ke pendetanya. Saya ragu dengan kependetanya dulu. Ya. Karena kalau dia pendeta, dia harus tahu ini teologisnya. Ya. Jadi dalam pendahuluan ini saya mau kasih tahu kan bahwa inilah, ya, sebetulnya banyak lagi. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi kadang-kadang saya bingung lihat kalau ada seorang pendeta dulunya dan sekarang bukan pendeta, dia menjelekkan kekristenan, berarti dia bukan pendeta sesungguhnya. Memang saya katakan banyak orang-orang yang tamatan sekolah teologi, nggak saya pungkiri. Ya. Apalagi dia hanya S1. Ya, apalagi dia hanya S1. Kadang-kadang teologinya masih dangkal. Saya katakan masih dangkal. Makanya sebagai hamba Tuhan tidak pernah berhenti belajar. Ya, sekalipun saya sudah doktor dan profesor, saya tetap masih belajar. Bukan berarti kita berhenti untuk belajar tentang kerajaan sorga. Amin. Mari kita baca dari mulai Matius 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-64. Ya, sampai ayatnya 47. Mari kita berdiri. Matius 26 ayat 47 sampai 64 agak panjang supaya kita tahu kronologisnya. Sudah ketemu? Ya, Yesus ditangkap ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentu, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, mengikutlah kepada maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya." Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus padanya, "Masuk pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Lihat ayat 53, boleh garis bawahi, dan 54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku
supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi di dunia? Pada saat itu Yesus berkata kepada banyak orang, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya kepada Kayafas, imam besar. Disitulah telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan selama masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehinya, walaupun tampak banyak saksi sunnah, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan dari langit." Ya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati bagi siapa yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dalam ibadah Paskah ini, saya mau menunjukkan secara teologis dari ayat 53 dan ayat 54 dulu. Ataukah kau sangka, atau aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia dapat mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang pertama, pada konteks ini saya akan menyatakan bahwa Yesus bukan tidak mampu menyelamatkan dirinya sebagai manusia. Bukan tidak mampu menyelamatkan dirinya sebagai manusia, kemanusiaannya. Tapi dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya, katakan amin. Sehingga dia harus menggenapi apa yang dia sudah nubuatkan melalui nabi-nabi. Amin. Dia sudah menyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, Proton Evangelium. Mari buka Alkitab, yang punya Alkitab, Kejadian 3 ayat 15. Dia akan menggenapi ini. Ini dasar teologis, makanya saya bingung kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kejadian 3 ayat 15, mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu adalah iblis. Dan perempuan ini antara keturunanmu. Siapa keturunan si iblis ini? Siapa keturunan iblis ini? Yudas. Catat itu. Dan antara keturunanmu, keturunan si iblis itu adalah si Yudas. Dan imam-imam besar. Ya, para ahli Taurat. Ya. Dan keturunannya siapa? Yesus. Catat itu. Dan keturunan si Hawa siapa keturunannya? Yesus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu si iblis siapa? Yesus. Yang dapat meremukkan si iblis siapa? Hanya Yesus. Amin. Jadi saya mau tunjukkan teologisnya. Jadi jangan katakan Yesus bukan Tuhan. Sudah dimaklumatkan, sudah dinyatakan. Langsung di Taman Eden, aku akan meremukkan kepalamu, engkau ular naga, engkau si iblis.
dan engkau akan merumbuhkan. Engkau akan merumbuhkan tumitnya siapa? Si iblis akan merumbuhkan tumitnya siapa? Yesus. Waktu Yudas mencium, dia mengangkat tumitnya. Meremukkan tumit siapa? Yesus. Waktu di kayu salib. Jadi sudah dinubuatkan, sudah dinyatakan, sudah dimaklumatkan di Taman Eden. Jadi kalau ada hamba Tuhan katakan itu bukan Tuhan, sudah dikatakan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Itu jelas bahwa dia Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Memang dia 100% manusia, dia juga 100% dia sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Tapi juga banyak hamba Tuhan keblinger kalau hari ini. Di mana letak Tuhannya juga dia nggak tahu. Nanti saya akan ajari. Dia 100% manusia juga 100% Tuhan. Coba kita lihat nanti. Ayat 53. Bahwa aku tidak dapat berseru kepadaku Bapakku supaya ia dapat segera mengirim lebih dari apa? 12 pasukan malaikat membantu aku. Ini menyatakan dia bahwa dia bukan manusia, tetapi dia Tuhan. Catat itu, dia menyatakan dia Tuhan, dia mampu kok mengirim malaikat-malaikatnya dari surga untuk melepaskan semua kekuatan si imam besar, kekuatan si iblis, Yudas Iskariot. Yang lebih lucu lagi, sampai hari ini geli saya lihat orang teologis. Yudas Iskariot ada di surga nggak atau di neraka? Ya jelas lihat kalau Kejadian 3:15. Dia akan masuk neraka karena dia mati. Walaupun dikembalikan uang itu 30 dinar, tetapi dia juga melakukan apa? Bunuh diri. Dan Tuhan katakan, engkau ular beludak, engkau iblis, keturunan iblis. Jelas-jelas kok Yesus ngomong begitu. Kok masih ada yang meragukan Yudas masuk surga atau masuk neraka? Ya jelas dia masuk neraka supaya anak-anak ini dengar. Supaya umat dengar, supaya jemaat tahu, Tuhan tahu. Yang namanya bunuh diri ya masuk neraka, betul nggak? Pengkhianatan masuk neraka, amin nggak? Karena di Wahyu 21 ayat 7 dan 8 jelas. Pendusta. Yudas masuk pendusta nggak? Iya. Jadi di mulut hati-hati. Ya, jangan bilang itu Yudas masih ragu apakah Yudas dinubuatkan Tuhan untuk jadi. Enggak lah. Tapi Tuhan tahu omnipotence, omniscience, dia tahu sifat Allah. Tapi bisa ganti nggak? Bukan Yudas bisa. Pak Bontor Siregar bisa misalnya waktu itu kalau dia hidup pada saat itu. Bisa nggak? Bisa saja. Atau Pak Tigor Simbolo pada saat itu, iya nggak? Nggak harus Yudas Iskariot. Tapi yang mau mengikut si iblis siapa? Pada saat itu Yudas. Dia memilih untuk menjadi pengkhianat. Makanya khotbah minggu lalu, kalau saya lebih khotbahnya Ibu Gembala, harga sebuah pengkhianatan. Saya bukan bicara kesetiaan. Kalau saya bilang Yudas itu harga sebuah pengkhianatan. Jelas kok, gak usah bingung. Kadang-kadang orang teologi ini bingung. Ada yang bilang Yudas ada di sorga karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Enggak lah. Dari mana jalannya di sorga? Dia pengkhianat kok. Harga sebuah pengkhianatan adalah di api neraka. Jelas kok Wahyu 21 ayat 8. Coba buka Wahyu 21 ayat 8. Supaya anak-anak ngerti nih. Coba buka Wahyu 21 ayat 8 gitu. Ya kita baca sama-sama. Jelas-jelas nggak masuk surga. Ya, oke, 1, 2, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang apa? Keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah, dan mereka akan ada ayatnya kok diperdebatkan.
pengkhianat, masuk mana? Jadi jangan bilang itu karena dia dibuatkan, diciptakan bahwa untuk mengkhianati Yesus. Ya, berarti Yesus kita adalah Tuhan kita kejam kan? Iya. Tidak ada Tuhan mau ciptakan ciptaannya tidak baik. Semua ciptaan Tuhan baik. Karena dia dipengaruhi. Adam dan Hawa pun jatuh dosa. Apakah Tuhan menciptakan dosa? Bayangkan Albert Einstein yang bukan anak Tuhan, dia katakan sebetulnya tidak ada yang gelap, terang semua. Kenapa ada gelap? Karena tidak ada terang. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, ya. Itu juga terjadi dalam perdebatan waktu di ruang kelas, boleh. Tapi yang lucu, sudah sarjana teologi, mau doktor teologi, mau ada dosen di kampus tercinta bilang begini, ini masih perdebatan teologis Pak Johan. Aduh, saya bilang ini kok jadi dosen, lebih baik lu mundur jadi dosen. Perdebatan udah jelas kok. Yudas itu bukan masuk surga, masuk neraka. Kita nggak boleh abu-abu jadi anak Tuhan, betul? Amin. Yesus Tuhan. Yudas tidak masuk surga. Ini jelas karena dia adalah pendusta, pencuri uang pelayanan. Dengar ini, hamba Tuhan yang suka curi pelayanan di gereja, hati-hati lo. Ini masuk neraka. Ya, masuk neraka nggak tuh? Hati-hati. Suka curi uang. Yudas curi uang kan? Yes. Uangnya dari mana 30? Uang dia? Enggak kan? Uang pelayanan dipakai dia. Sekalipun dia kembalikan, emang orang-orang imam besar itu terima uangnya yang dikembalikan? Enggak. Akhirnya dibeli tanah yang namanya tanah darah. Betul nggak Pak Pendeta? Yeah. Dia tidak mau pakai uang itu kan? Dia belikan tanah jadi tanah darah, betul nggak? Yeah. Dan disitulah matinya siapa? Yudas, bunuh diri. Jadi jangan diperdebatkan lagi, ya. Jemaat Hamil harus pintar. Yeah. Jangan terpengaruh dengan ajaran bahwa Yudas masuk surga. Kalau saya udah jelas-jelas ada ayat ini kok, dasarnya jelas. Jangan bilang Yudas dilahirkan karena untuk mengkhianat. Tidak. Kebetulan Yudas memilih, kalau waktu itu lahir Pak Bontor Siregar, dia memilih, ya kan? Maaf ya, contoh ini ya. Betul nggak? Jadi dia mampu karena dia Tuhan bisa kirim malaikat. Siapa yang bisa kirim malaikat selain Tuhan? Yang punya malaikat di surga siapa? Berarti dia Tuhan nggak? Ada yang bilang dia bukan Tuhan. Ini lucunya mantan pendeta sekarang jadi pemuka agama yang ngomongnya cuma jelekin Kristen. Saya jujur aja, itu komentar saya tiap hari. Polisi mana polisi kerja tangkapnya orang. Dulu Ahok cuma bicara sedikit aja di penjara. Dia ngomong tiap hari tentang jelekin Kristen gak ditangkap-tangkap. Inilah polisi yang tidak kerja. Saya katakan polisi gak kerja. Masa harus nunggu laporan, tunggu Pak Johan bikin tuduhan? Namanya juga gak lucu. Udah jelas kesaksian banyak kok di dalam berita-berita itu. Ceramah-ceramah agamanya. Kenapa gak ditangkap? Takut ya? Biar polisi dengar ini. Yang merasa dirinya polisi, tangkap itu orang. Kalau nggak bisa tangkap berarti kamu yang saya tangkap sama Tuhan. Yang lucu di negara ini. Keadilan katanya. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya. Nggak ada. Ada teman saya frustasi sampai hari ini. Mantap pejabat. Keadilan sosial nggak ada katanya. Ya memang nggak ada kok. Saya
sebagai hamba Tuhan, saya keluar dari pemerintahan. Jelas sampai hari ini nggak ada keadilan. Bukan kata ngomong isapan jempol, saya juga ngerasakan kok. Saya sampai keluar karena saya juga tertindas waktu saya kerja. Ketidakadilan. Kembali ke laptop. Bahas politik, capek deh. Ayat 54. Nah ini lagi menunjukkan di bawah dia Tuhan. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Dia mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Dari mulai Kejadian 3:15, lihat yang pertama namanya Proton Evangelium. Kitab Yesaya jelas juga mengatakan bahwa kedatangan Tuhan adalah untuk menggenapi apa yang sudah dinyatakan di Kejadian 3:15. Amin. Bahwa dia harus datang menderita. Bahwa Yesus datang bukan untuk bersenang-senang. Artinya apa? Catat. Kita jadi anak Tuhan di dunia ini bukan untuk senang-senang. Oi, dengar. Kita sebagai orang Kristen memang menderita. Bukan senang-senang. Ini Tuhan Yesus tunjukkan namanya, katanya Kristus. Kita pengikut Kristus, the followernya Kristus. Ya Yesus juga menderita kok. Kenapa kita pengen happy dan frustasi kalau Tuhan gak jawab doa kita, betul gak? Tuhan kita kok gak dengar doa kita. Anda baru permasalahan pribadi. Kalau kayak kami ini, kayak saya ini hamba Tuhan, bukan persoalan pribadi. Yang kami hadapi adalah persoalan tentang kekristenan. Tadi contoh bagaimana saya korban dari pemerintahan, korban untuk dalam pelayanan. Jangan saudara pikir waktu saya penginjilan tidak diancam oleh hukuman. Apalagi di negara yang bukan negara Kristen, negara Islam. Saya pernah menginjili negara Islam dengan ancaman. Jangan coba-coba menginjili orang Islam di sini. Ini negara Islam. Memang gak gampang. Jadi kalau saudara hanya masalah karena bangkrut, karena masalah ekonomi, hanya masalah keluarga, itu kan masalahmu sendiri. Betul gak? Masalah lu bukan masalah gue. Derita lu aja, bukan derita gue. Emang gue pikirin. Iya enggak? Kita masalahnya itu aja, ekonomi lah, bangkrut lah, sakit penyakit lah, keluarga. Iya kan, sekitaran seputaran itu ya kan? Kalau kami hamba Tuhan lebih dari itu saudara. Udah masalah ekonomi, masalah keluarga, kelemahan tubuh, apalagi penderitaan. Karena nama Yesus di bawah ancaman. Ini lahir di bawah ancaman, saudara. Jadi kenapa Yesus mau menderita? Karena dia siap mau digenapi firman Tuhan bahwa dia harus masuk via Dolorosa. Amin. Nah, itu menunjukkan sudah 2 poin. Lihat pada ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Apa yang dimaksud di sini? Inilah kehebatan Tuhan. Makanya dia sebagai manusia juga dia juga sebagai Tuhan. Padahal dia tiap hari mengajar di ruang terbuka, ruang publik, di perahu, di gunung, di bukit. Dia tidak mengajar di ruang gereja yang pakai AC, ya enggak? Tuhan tiap hari bikin KKR di mana? Tempat terbuka. Tapi kenapa enggak ditangkap? Saya tanya, kenapa dia waktu saat dia mengajar di Bait Allah, dia mengajar di mana?
Di sungai Tiberias, Danau Tiberias, maaf, bukan sungai itu. Di Danau Tiberias, di sungai Yordan, terus di mana lagi? Di Galilea, terus di mana lagi? Waktu dia berdoa di bukit apa? Kenapa nggak ditangkap ya? Karena belum waktu. Itulah kemampuan Tuhan. Dia kalau waktunya dia tentukan dia akan genapi, dia baru serahkan diri. Orang tidak akan secara manusia datang tidak akan bisa menangkap Yesus, betul nggak? Ya, kan pernah ada cerita di Alkitab. Yesus menghilang, betul nggak? Yesus menghilang. Itu tandanya apa? Dia punya kemampuan supranatural. Hanya kemampuan supranatural yang bisa dia tidak ditangkap. Tapi karena waktunya, dia harus mengenapi firman-Nya, dia harus mengenapi nubuatan para nabinya, dia menyerahkan dirinya. Amin. Jadi dia ditangkap bukan karena dia ketangkap basah, enggak. Karena dia menyerahkan diri. Bukan seperti yang di Indonesia ini, ketangkap basah baru masuk KPK. Tapi Tuhan tidak. Dia tidak dalam keadaan tangkap basah. Memang dia menyerahkan diri. Amin. Dia datang berdoa nih. Sebelumnya kalau kita baca ceritanya, kalau Anda baca Matius 26, dia lakukan apa? Siapa? Si Maria. Diminyaki, diurapi. Betul nggak? Apa jawab Yesus? Dia telah memberikan yang terbaik. Dia mempersiapkan penguburan. Mari kita lihat dulu buktinya. Kalian kurang ayatnya nih. Ya, ayat 12. Ayat 12. Matius 26 ayat 12. Lebih. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Sebab minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburan. Dia sudah mempersiapkan dirinya. Jadi jangan katakan dia ketangkap basah, enggak. Dia sudah tahu waktunya dia akan menyerahkan diri. Minggu malam kalau orang gereja semua, betul. Waktunya dia mempersiapkannya. Kalau Anda baca Alkitab, bukan baca, kadang-kadang anak Tuhan sekarang tahu yang dibaca apa. Penderitaan Yesus itu sudah dipersiapkan dalam menuju Paskah, dalam menuju Via Dolorosa, dalam menuju Jumat Agung. Dia sudah mempersiapkan ini untuk menyerahkan dirinya. Begitu baik dia persiapannya, begitu matang. Bukan seperti sekarang hari ini ketangkap KPK, Badan Rasuah kalau di Malaysia. BRN, Badan Rasuah Nasional. Ketangkap basah. Kalau Yesus enggak, dia persiapkan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia enggak nyerahkan, ketangkap enggak menurut logika? Enggak bakal ketangkap. Orang dia mampu kan, dia bilang panggil malaikat, woi tangkap itu si Yudas. Bisa saja nggak? Bisa. Tapi waktu, kan dia yang tahu waktunya adalah dia. Amin. Jadi dia persiapkan begitu matang. Terus lagi apa? Pada ayat 17 Yesus makan Paskah dengan murid. Ada perjamuan kudus, ada perjamuan Tuhan dia persiapkan sebagai contoh mengingat tubuh dan darah Yesus. Dia persiapkan loh saudara. Amin. Ya, ayat 26 penetapan perjamuan malam. Dia ayat 26 itu sampai 29 jelas. Dia persiapkan
dirinya bahwa dia akan menyerahkan tubuh dan darah Yesusnya sebagai penebusan dosa. Lihat ayat 26 sampai 29. Berarti dia bukan ketangkap basah. Memang Tuhan Yesus sudah mempersiapkan dirinya begitu matang kepada murid-muridnya. Halo? Betul nggak? Makanya baca tuh Alkitab. Lihat sistematiknya dengar tetap peta nama damai. Calon pendeta besok. Jangan bangga nanti tuh tamat STM. Udah gelar sarjana gue, tinggal cari jodoh nih. Aduh, nanti gaji dari gereja Habib gue dapat berapa ya gaji JPK-nya ya? Makan tuh gaji. Yang ada gaji, bukan gaji. Gaji pakai H belakang. Kayaknya gembala sidang siapa mau gaji saya? Yang gaji saya adalah Tuhan. Amin. Nah, kita lanjut tadi. Ya. Dan Tuhan apa? Lanjut tadi ayat 36 di Taman Getsemani. Tuhan ngapain di Taman Getsemani? Berdoa. Main-main di taman dia. Kayak orang India, nehi-nehi. Enggak kan? Di Taman Getsemani dia ngapain? Berdoa. Orang Kristen kalau mau meninggal apa? Berdoa nggak? Ini ngajarin nih, Firman ngajarin nih. Makanya kalau orang Kristen kalau nggak tahu berdoa, dia masuk surga atau masuk neraka tuh? Jawab apa yang saya tanya. Biasanya gue tanya, gue sendiri yang jawab. Jawab dong. Lu pada makan ya? Sama. Tuhan sebelum dia menderita, sebelum dia mati, dia apa lakukan? Berdoa. Amin. Makanya jadi orang Kristen tahu berdoa, bilang makin sekarang berdoa lu. Nggak tahu kamu mati kapan. Ini anak orang Kristen. Hamba Tuhan nih, pendeta. Pendeta nih. Sama-sama waktu pendeta nih, kayak pernah waktu itu diundang KKR di Malaysia. Ini di Malaysia bukan di Indonesia. Kami satu kamar itu pendeta semua. Ada sekitar 5 orang pendeta semua. Ya biasanya namanya pendeta kalau saya kan sebelum tidur met awon kan Bani Asrohakon sesada oh Yesus dong aku tong. Tanya Pak Wisono, tanya Bu Wisono apa Pak? Ya berdoa minimal terima kasih, bersyukur. Ini enggak. Waktu saya mau boleh berdoa, masuk kamar, cuci kaki sama-sama, duduk tempat tidur, harusnya berdoa. Ini pendeta loh saudara. Waktu saya mau berdoa, tiba-tiba yang sebelah saya pikir berdoa juga. Terus saya bilang, saya ngintip begini, ya tidur. Kapan doanya? Ya Tuhan Yesus itu pendeta lu. Saya dalam hati saya, lu kalau dicabut nyawanya gimana? Ingat nih ya, 3 orang calon hamba Tuhan nih. Besok kalau hamba Tuhan mau tidur berdoa. Hampir banyak hamba Tuhan belum tidur, belum berdoa. Lebih banyak yang bagus jemaat yang nggak jadi pendeta tapi berdoa loh. Ini nyata loh, kenyataan ini kesaksian saya. Terus bangun pagi kita berdoa nggak? Iya kan? Yang jawab iya, ya berdoa, yang enggak, kelihatannya nggak berdoa. Kita berdoa. Saya berdoa kan? Saya lihat kiri kanan sudah siap-siap berdoa. Saya ini berdoa jujur. Saya berdoa terus puji Tuhan. Ya nggak banyak-banyak satu lagu, karena saya kurang menghafal lagu kan. Kayak Bu Gembala hafal lagu. Saya nggak hafal, saya satu lagu aja. Tok ihu. Kan lagunya satu gitu-gitu aja. Pas saya nyanyi begitu, teman saya,
Saya pikir dia berdoa kan, sudah bunyi tempat tidurnya, saya sambil buka mata dingin. Kentut dia. Kata sebelah, tuh kurang ajar dalam hati saya, gue lagi berdoa bunyi. Ini kesaksian benar, bukan ngelawak saya. Terus saya bilang, Tuhan ampuni mereka. Karena apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Kurang ajar sih. Saya pikir dia berdoa kan sambil melirik kiri kanan. Tutup pintu kebuka. Wah, ke pintunya bunyi itu. Pas keluar pintu, gak berdoa juga. Ampun Tuhan. Ya Yesus. 3 malam coy, 3 malam KKN, 3 malam. Saya nggak ngelihat hamba Tuhan itu 5 orang kami. Saya dari Indonesia, yang 4 orang dari Malaysia. 4-4-nya nggak ada berdoa. Aduh Tuhan, mau tidur nggak berdoa, bangun tidur nggak berdoa. Berdoanya kapan? Waktu makan. Tuhan Yesus, kelihatannya seperti uskup dari Roma. Tuhan Yesus berkati Bapak hari ini menjadi kekuatan kesehatan kami. Panjang banget dalam hati saya, lu pasti makan doa mati. Panjang, gue udah lapar tahu. Ya Tuhan Yesus. Aduh. Dalam hati saya mendingan Pak undang Pak Tikno ke sini untuk doa makan. Tahu kenal Pak Tikno kan? Doa singkat. Ini doanya panjang. Dalam hati saya, lu double waktu doa tidur sama doa bangun. Lu kagak doa, sekarang lu double di doanya di doa makan. Aduh Tuhan Yesus. Dirapel sama dia. Kembali ke laptop. Yesus berdoa. Ya. Lihat ayat 42, ayat 42. Ya, kembali ke Alkitab. Nanti kepanjangan lawaknya nanti itu yang kalian ingat. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, apa dikatakan? Jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah. Ya. Bisa nggak dia tidak minum cawan itu? Bisa nggak dia tidak lewati penderitaan di kayu salib? Bisa. Tetapi dia harus mengikuti apa? Koridor komitmen. Apa yang sudah digariskan. Amin. Ingat. Apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah digariskan, firman yang sudah ditetapkan, jangan Jangan hilang. Sekarang siapa sering melanggar firman? Ini maaf nih. Ini kurang kali, biarin. Sakit hati. Tubuhmu adalah baik. Sekali lagi, tubuhmu adalah Baik Allah. Bungkus rokok ditulis apa? Merokok itu. Jadi kalau kita tahu merokok itu membunuh, kalau kita merokok berarti bunuh diri. Sama nggak dengan Yudas? Sama. Masuk surga nggak? Kagak. Itu ada ayatnya, ada. Coba. Di rumah sakit boleh merokok nggak? Di pom bensin boleh merokok nggak? Berarti rokok itu bahaya nggak? Enggak, rokoknya bahaya nggak? Jangan apinya. Kalau di rumah sakit tidak bahaya, berarti dokter-dokter di rumah sakit waktu periksa, ada mau nggak masuk ke ruang dokter di rumah sakit? Terus dokternya begini ngerokok. Sakit apa Bu? Sakit apa Pak? Saya udah sakit jantung, sakit bangke. Dokter pakai ngerokok. Mau diperiksa dokter begitu? Saya rasa dokter gila kali itu. Dokter aja di rumah sakit dilarang merokok. Tapi ada orang yang merokok, kenapa itu? Dia gila. Jawabannya benar. Karena dia gila, dia ingin bunuh diri. Sama nggak dengan Yudas Iskariot? Jawabnya jangan takut-takut, jangan malu-malu. Sama nggak dengan Yudas Iskariot? Dengar, yang merokok itu bunuh
diri. Masuk apa? Neraka. Lu mau komen di situ. Gua punya undang-undang juga, lu pakai undang-undang lu. Kita punya ayat sama-sama pakai A. Amin. Kembali lagi, jadi Tuhan bisa nggak? Bisa, tapi dia tidak mau. Jadi dia menuruti apa yang sudah ditentukan. Amin. Jadi firman Tuhan boleh dilanggar? Tidak. Jangankan firman, sekarang ada elektronik tilang. Dilanggar kena tilang nggak? Kena. Emang kamu pernah melanggar? Kok tahu jawab? Kok Bapak tanya? Karena dia tahu karena ada aturan. Kalau yang melanggar aturan polisi lalu lintas pasti kena tilang. Nah sekarang saya tanya, melanggar firman kena tilang nggak? Kena tilang. Kalau tilangnya tidak diselesaikan apa? Masuk pengadilan. Amin enggak? Firman juga begitu. Lu tumpuk-tumpuk lu dosa lu tumpuk-tumpuk dosa lu. Masuk mana? Pengadilan nanti. Ayo pengadilan masuk mana? Neraka, jahanam. Sebuah hidup. Makanya kalau mau latihan ke neraka, lu latihan merokok aja. Kan di sana ada apinya. Karena di sorga nggak ada roh. Makanya orang yang merokok masuk apa? Nggak ada tulisan pinggir sorga, nggak ada. Mau sorga atau neraka udah lo, ya. Siap-siap aja deh. Wah, Pak Pendeta Johan yang ngeledek gua. Biarin ngeledek. Coba kalau dokter merokok sambil periksa pasien, kabur pasiennya, ya nggak? Atau gini, waktu katerisasi, dokter saya namanya dokter Dede. Itu tolong dibuka dia buka di ruang operasi sambil merokok, boleh nggak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena nggak steril. Jadi orang yang merokok itu tidak Makanya gue bingung kalau ada suami-suami yang merokok, kok istrinya bisa satu tempat tidur dengan suaminya ya? Karena itu nggak steril. Iya. Amit ya. Jadi Marcel jangan merokok ya nanti ya kalau udah gede ya. Kalau merokok itu bukan tanda kejantanan ya. Kita laki-laki bukan jantan ya. Kita manusia. Kita manusia bukan jantan. Yang jantan itu binatang. Kita laki-laki itu bukan Nanti di sekolah nih Marcel, ya nggak ngerokok lu nggak jantan lu Sel, nggak jantan nggak maco. Apa? Mantan copet. Nggak maco lu, nggak jantan. Jantan itu hanya diletakkan pada bina. Laki-laki ya, tunjukkan kemaskulinanmu, bukan tunjukkan kejantananmu. Wah, emang gue binatang. Ya, oke ya. Jadi Tuhan mempersiapkan nggak? Mempersiapkan. Dia bukan ketangkap basah seperti mantan menteri yang ketangkap basah kalau KPK ya kan? Dia mempersiapkan diri, menyerahkan diri karena untuk menggenapi firman. Dia tidak melanggar apa yang sudah dinyatakan dilakukan. Amin. Lalu orang kita manusia udah ada perjanjian masih dilanggar, iya enggak? Iya enggak Bu Gembala? Ada perjanjian masih suka dilanggar enggak? Betul enggak? Betul enggak? Lihat rumah tangga. Ya Pak Wisono bikin di WA. Suami istri waktu mau menikah apa katanya? Perjanjiannya apa? Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus berjanji, aku berjanji dalam suka dan duka.
Aku menerima kamu sebagai teman hidupku. Trek. Nyatanya apa sekarang? Yang capek siapa? Banyak kan pertanyaan ke pendeta. Pak pendeta boleh nggak nikah? Istri gue udah nggak begini-begini. Pak pendeta boleh nggak saya nikah lagi? Kenapa? Karena suami gue begini-begini. Firman Tuhan boleh dilanggar nggak? Tidak. Saya ulang lagi, firman Tuhan boleh dilanggar nggak? Tidak. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh Manusia. termasuk mertu. Amin. Nah, apalagi dipisahkan oleh teman ceraikan dia, atau pilih aku atau dia. Itu kan repot. Iya kan? Ceraikan dia. Apalagi pengacara sekarang heboh kan? Katanya saya pilih ini undang-undang atau firman. Yang paling teratas adalah firman Tuhan. Yang dilakukan apa? Undang-undang atau firman Tuhan? Undang-undang. Harusnya yang kita lakukan apa? Firman Tuhan. Betul nggak Pak? Seharusnya firman bukan undang-undang. Firman di atas undang-undang. Jadi orang Kristen gampang nggak? Tidak, jangan bilang gampang, enggak. Kata iman, berharap kepada Tuhan, itu artinya suatu proses yang tidak gampang. Amin. Dia harus melalui ujian, pencobaan. Waktu muda, ingat yang 3 orang ini. Bentang, damai. Itu apa? Waktu menikah, waktu pacaran, semuanya indah. Wanita waktu masih muda, masih kulitnya kan, masih glowing, masih cantik. Dikasih lipstick sedikit, wih cantik. Kalau udah tua, itu lipstick sampai tebal kayak apapun, tetap aja kelihatan tuh. Udah mentok habis. Kata teman saya, sekalipun lu kelihatan cantik di tua, tetap bau minyak rem. Kata teman saya, kurang ajar lu. Jadi bini gua dibilang minyak rem, coba lihat ini Pak Johan, deketin. Iya bener juga. Coba lihat deket anak-anak, kan masih wangi-wangi kan? Coba deketin. Ibu-ibu yang udah di atas 50, gimana? Bau minyak? Saya juga dekat itu, ternyata memang kayak udah tua, minyak rem. Jangan tersinggung, ini makanya waktu pacaran jangan matanya lihat jelas, pakai mikroskop. Amin. Ya, pilih yang baik dan benar. Ini bisa awet 100 tahun atau enggak gitu loh. Ternyata tidak ada yang awet sampai 100 tahun. Waktu melahirkan pertama, kedua, pernikahan 10 tahun sudah mulai kelihatan asli. Yang biasa nggak kelihatan tukang kentut, kelihatan tukang kentut. Dulu waktu pacaran nggak cerewet, kelihatan sudah tua, makin cerewet. Oke, kembali. Nah, yang terakhir. Belum terakhir. Ayat 56. 56 belum. 2 sebelum terakhir. Saya harus cepat-cepatan waktu. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi. Siapa yang bisa ngomong begitu? Hanya Tuhan. Amin. Berarti dia Tuhan gak mengenapi apa yang dikatakan Nabi. Ini yang saya katakan. Berarti Yesus juga Tuhan. Badannya manusia, tapi rohnya adalah Tuhan. Jiwanya Tuhan, pikirannya Tuhan. Bukan pikiran manusia seperti kamu.
Amin. Amen. Makanya Tuhan itu tidak pernah berdosa karena dia punya jiwa, pikiran, rohnya adalah roh Tuhan. Dengar itu ketetapan. Apa itu? Di mana letak Tuhannya? Di pikirannya, di jiwanya, di rohnya, itu Tuhan. Itu saya jawab. Karena dia tahu bahwa dia harus mengenapi waktunya firman Tuhan. Kan sampai sekarang banyak apa bikin buku tebal-tebal. Apologetika Kristen, debatnya 3 jam. Hanya satu kok jawabnya. Nggak sampai 1 menit. Di mana letaknya Tuhan? Pada Yesus. Yaitu, lihat saya, di mana? Di hati. Pikiran jiwa dan roh. Pikiran jiwa dan roh. Makanya yang namanya mantan pendeta yang sekarang jelek-jelekin Kristen, dia tahu nggak dia letaknya Tuhan pada Yesus? Dia nggak tahu. Kenapa? Dia belajar teologi tapi nggak ngerti. Makanya banyak hamba Tuhan keblinger. Di mana letaknya Yesus? Diperdebatkan di konsili Okomenes sampai berapa kali konsili, nggak ketemu jawaban. Ini gampang. Di mana letaknya? Pikiran jiwa dan roh. Ya. Makanya Tuhan nggak pernah berdoa. Kenapa? Karena hatinya hati Tuhan, pikirannya pikiran Tuhan, jiwanya, rohnya, tapi badannya Manusia. Makanya dia bisa berdosa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Dia rohnya roh Tuhan, jiwanya, pikirannya Tuhan. Nggak kayak manusia. Kapan bisa gua ambil duitnya dia? Kapan gua bisa dapat uang dari dia ya? Kapan gua bisa mencuri ya? Saya itu. Kapan gua bisa kaya ya? Itu kan pikiran menu. Betul nggak? Betul nggak Pak Tigor? Sekarang saya tanya, Tuhan pikiran, kapan gua kaya? Ada nggak pikiran Tuhan kayak gitu? Nggak ada. Itu tuh. Tapi kalau pikiran Pak Tigor gimana? Kapan saya kaya? Makanya bedanya pikiran Pak Tigor sama pikiran Tuhan Kalau Pak Tigor mikirkan kekayaan, kapan gua gol proyek gua. Tapi Tuhan pikirkan proyeknya untuk dapat duit, kekayaan, popularitas. Tidak. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau ada hamba Tuhan yang masih ngejar kekayaan, ada hamba Tuhan yang ngejar popularitas, ada hamba Tuhan yang mengejar karir, tolong singkirkan. Itu bukan hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. 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 Kalau ada hamba Tuhan mau kejar popularitas, mau jadi terkenal, ingin kaya, ingin hebat, ingin disanjung, itu pikiran Tuhan nggak dalam dirinya. Betul nggak? Ingat nih 3 orang ini. Kalau lu besok jadi hamba Tuhan masih ngejar, pengen sinode yang besar, yang gaji besar, dapat fasilitas besar, hei, tobat menjadi pendeta lu. Tuhan nggak kejar itu kok. Perintah Tuhan apa? Beritakanlah. Kok lupa pendeta? Berarti gua nggak makan dong. Burung pipit aja. Burung apa? Burung pipit gede nggak? Yang kecil aja Tuhan pelihara. Apa lu segede bagong? Atau nggak Tuhan pelihara? Iya nggak Pak Tigor? Dengar, lihat saya. Burung pipit dipelihara. Kalau kita segede gini nggak dipelihara Tuhan? Lebih besar pemeliharaan. Lebih besar pemeliharaan Tuhan. Makanya jadi pendeta jangan cari uang. Makanya kalau lu melamar di gereja kami salah alamat. Ya, saya kasih tahu aja kalau ada hamba Tuhan mau melamar, Pak, saya mau. Dia pernah dulu melamar mau jadi pendeta di gereja kami. Dia nanya, berapa Pak honor saya bulanannya? Saya bilang seperti dalam Alkitab 1 dinar 1 ha. Maksudnya Pak, Tuhan yang memberi. Lu di sini nggak digaji, jangan kan lu, gua aja nggak digaji.
Siapa yang gaji gue? Dia bilang gitu. Loh, jadi Bapak nggak digaji? Terus Bapak makan apa? Makan nasi, makan ayam? Saya bilang. Saya nggak mati, nggak pernah saya makan batu. Ada firmannya, burung pipit. Terus saya bilang sama dia, lu kembali ke STT lagi, lu belajar kitab lagi. Kok gitu Pak? Berarti lu salah jurusan. Lu ambil jurusan ekonomi. Oh gitu Pak, akhirnya jadi pegawai Indomaret. Nggak jadi pendeta dia. Teman Ibu Sregar tuh. Jadi saya mau katakan, pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran Manusia. kalau manusia ingin popularitas, ingin kaya, itu berarti belum ada pikiran Tuhan. Tapi Tuhan tidak mencari kekayaan, dia tidak cari keselamatan dirinya, tetapi dia mencari keselamatan manusia. Makanya kalau ada hamba Tuhan ingin mencari keselamatan diri, dia bukan hamba Tuhan. Jangan ngaku dirinya hamba Tuhan. Hamba Tuhan dia pelayan Tuhan. Cari jiwa, bukan cari uang. Kalau ada berkat itu dari Tuhan, amin. Saya bukannya berarti nggak pernah ditawarin di gereja besar dapat gaji besar, pernah. Terus saya bilang apa artinya Pak kalau begitu? Ini pendiri gereja GBI, Om Ho almarhum. Ya, dia ngomong begini, dia nguji saya, mulai sekretarisnya. Memang pada saat itu saya menderita sekali dari segi ekonomi. Dan sekretarisnya bilang, Pak mau nggak jadi pendeta di gereja ini, fasilitasnya mobil, rumah, segala macam. Terus saya berkata, kok begitu ya Bu ya? Kelihatannya indah ya Bu, tapi pelajaran yang saya pelajari nggak begitu. Ibu ini mengeritkan kening. Baru kali ini ada murid begini katanya. Terus datanglah pendiri GB Om Ho. Dia bilang begini, gimana Pak Johan, mau terima lowongan jadi pendeta di gereja itu? Enggak Om ngajarin saya nggak gitu Om, saya bilang. Melayani, mencari jiwa, membaptis dan memuridkan. Yang saya tahu Om, bukan cari fasilitas Om. Barulah saya ditepuk deh. Itulah hamba Tuhan. Terus dia tunjukin parkir mobil yang ada di depan kantornya, di Petamburan gitu. Jangan seperti murid-murid saya tuh ya, katanya. Kenapa Om? Lihat mobilnya. Dalam hati saya, ya Tuhan ampuni. Kalaupun kita diberkati karena Tuhan, amin. Jangan cari dunia, amin. Jangan cintai dunia. Ya Pak Tigor? Jangan cari kekayaan. Kalau kamu cari kekayaan, dapat gak kekayaan? Gak bakal dapat. Tapi kalau kau cari Tuhan, diberkati Tuhan gak? Ini lihat saya. Saya gak cari mobil kan? Tapi Tuhan kasih mobil kan? Amin. Artinya apa? Kalau kita cari Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan akan kasih fasilitas. Amin. Kok nggak takut burung pipit dipelihara? Kita yang segede bagong begini, apalagi dipelihara Tuhan. Yang terakhir, nah ini yang paling teologis. Ayat 63, ayat 64. Matius 26, ayat 63, ayat 64. Tetapi Yesus tetap diam lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Kata imam besar bertanya. Jawab Yesus apa? Engkau telah mengatakannya. Lihat, yang pertama, engkau telah mengatakannya. Ini menunjukkan Pak, Yesus adalah Mesias. Makanya ada tahun Masehi. Ya, Abel. Kenapa disebut tahun Masehi? Tanda tahun Mesias. Dunia internasional aja bilang Masehi, itu dari kata Mesias. Ya. Jadi Yesus adalah Mesias. Kalau pendeta yang jelekin kita itu dari mantan pendeta, itu berarti pendeta goblok. Dia nggak tahu firman.
Ini udah tertulis kok, nggak usah dicari-cari, iya ada tertulis kok. Berarti waktu di sekolah, dia nggak baca Kemarin yang komplain sama saya, Pak, banyak banget tugas Pak. Kemarin di kampus aja udah banyak tugas. Di gereja kami ada ujian lagi tugas. Pusing kepala. Saya bilang, lu baru begitu aja udah pusing. Gimana saya? Pagi di kampus A, sore di kampus B. Pakai motor lagi tuh. Motor yang berbet lagi. Honda GL. Ya, Honda GL yang pakai di engkol suka ngelawan dia, kena kaki saya sakit. Makanya waktu mau starter itu kadang-kadang hati-hati saya. Harus lu ngelawan loh. Pagi di sana, sore di sana, nggak mandi, cuma cuci muka doang. Nah, belum tugasnya, pulang kuliah, ngerjakan paper, hampir jam 2, jam 3. Pagi jam 8 udah di kampus lagi. Saya kuliah dari jam 8 sampai jam 8 malam, kadang jam 10 malam coba. Jam 8 pagi coba. Kerjaan tugas, bikin paper. Kamu baru gini, saya punya 1 istri, 2 anak, 1 pembantu. Mikirin tuh. Kamu cuma duduk di asrama dapat makan, nggak bayar. Nah saya mau makan harus cari duit. Mau ngisi bensin juga harus pakai duit. Emang bisa pakai, Pak, saya di pendeta isi bensin dong. Ditonjok saya. Benar nggak? Baru tugas begitu aja, aduh, cemen banget. Kalau udah ngeluh cemen. Jangan pendeta, jangan calon pendeta, jangan cemen. Sorry ya, biar kuat kamu, biar bisa baca Betul nggak Pak Pendeta Arthur? Iya. Ya. Saya dapat laporan tadi. Ya. Nggak kalah deh, anak Sakir Hami nggak kalah deh. Ya, anak Yud Hami nggak kalah deh. Siapa tadi? Mike. Bisa presentasi tanpa melihat ya. Beda anak mahasiswa, presentasi masih lihat catatan. Depannya laptop ada. Lihat tuh. Anak kelas berapa tuh? Si Michael kelas berapa? 1 SMP. 1 SMA. Jadi 1 SMP yang mana apa? Udah bangkotan. Aduh. Musik nggak kalah sama Levi Band kan? Kesaksian ibu keluarga Wisono nggak kalah sama anak mahasiswa, nggak kalah. Suaranya bagus-bagus nggak? Bagus-bagus. Pemain musiknya ganteng. Dilihat dari atas mimbar maksudnya. Kelihatannya dari roh, lihatnya dari roh dong, jangan gitu loh. Bekas anak band kan? Gitu bekas anak band. Saya juga bekas anak band. Benar anak band ya. Oh, angkatan saya yang keren-keren, Paris RM. Angkatan saya Sandy Luntungan, Eki Soekarno, anak band. Yo, kelas saya main band bukan main di kampungan, di Karang Taruna, bukan. Amin. Keren. Dikit-dikit masuk YouTube. Oke, 24. Engkau telah mengatakannya. Berarti dia menyatakan dirinya bahwa mengiyakan bahwa dia sebagai akan tetapi, nih penegasan, akan tetapi, lihat penegasan. Aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas di awan-awan di langit. Imam Mahdi sebagai Isa al-Masih. Jelas kok ayatnya, jelas ayat. Bahwa dia Tuhan yang akan datang, yang di awan-awan di langit, yang akan menjadi hakim, yang datang kedua kali. Katakan amin. Amin. Itu statement enggak? Itu maklumat enggak? Kenapa itu dibuang? Seolah-olah dia bukan Tuhan. Ini menunjukkan dia Tuhan. Ya, Abel.
Ya ini anak-anak waktu sekolah kan juga. Ih, Tuhannya disalib. Ya kan suka diledek kan begitu. Tuhannya beranak. Tuhannya beranak. Tuhannya ditelanjangi. Mati. Ya jelas lah. Dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Karena untuk saudara dan saya, tapi dia bisa hidup kembali. Nah itu hebatnya. Dia bisa bangkit. Amin. Amin. Tapi kematian itu bukan mati karena dia ketangkap basah. Ini yang mau saya tegaskan. Dia mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan mengenapi firman. Dia sudah mempersiapkan kematiannya. Dia mempersiapkan salib. Via Dolorosa. Dia juga menyatakan bahwa dia Tuhan yang akan datang kedua kali. Bahwa dia adalah Mesias. Ini ayatnya. Garis bawah itu. Ayat 64. Matius 26 ayat 64. Garis bawah itu. Cuma tadi. Jadi itu Abel. Kalau Anda diledek Maser. Itu menyatakan dia tuh Tuhan. Kadang-kadang kan kita diledek, mana letak Tuhannya? Ini. Ada di kitab suci mereka. Bahwa akan datang Imam Mahdi. Isa Al-Masih. Ya ini. Amin. Amin. Karena banyak orang Kristen nggak tahu ini. Termasuk juga para hamba Tuhan. Kok berdebat kalah? Ya ini jelas ada waktu berapologet, ini ada ayatnya. Gak usah cari ayat-ayat lain. Ada kok ayatnya. Jangan bilang ini masih perdebatan. Lah Yesus bukan perdebatan, memang dia Tuhan, kok gak usah didebat? Betul gak, amin? Ini ayatnya ada kok. Dia menyatakan dirinya bahwa aku akan datang kedua kali. Amin? Catat dulu. Jangan cuma gini-gini aja dicatat, amin? Kalau gini-gini aja besok ngantuk dan lupa lagi nguap itu. Catat. Amin? Catat. Besok jadi pendeta, di mana ayatnya ya? Gue pernah denger ini. Pak Johan dulu gini-gini. Di mana ya? Catat ini. Amin. Bahwa Yesus Tuhan. Coba sekali lagi saya membacakan. Ini yang paling penting. Engkau telah mengatakannya akan, tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Banyak orang Kristen nggak tahu ini. Ini harus kita pahami bahwa secara teologis jelas dia menyatakan dirinya. Kadang-kadang kita di mana letaknya dia sebagai Tuhan? Ini statement dia. Berarti kematiannya bukan kematian biasa. Dia bukan kematian manusia. Bahwa dia akan naik. Dia juga akan datang kedua kali. Itu menyatakan dirinya tuh Tuhan. Kalau manusia biasa seperti kita, kayak Pak Tigor kalau mati bisa hidup lagi nggak? Kalau dia bisa hidup berarti kayak zombie. Nggak ada. Ya orang mati ya mati aja. Betul nggak? Kayak ada batu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menyatakan ketuhanan-Mu Tuhan. Sebelum Via Dolorosa menuju Paskah, Engkau sudah mempersiapkan kematian-Mu. Engkau sudah menyatakan kebangkitan-Mu. Engkau sudah menyatakan Engkau akan datang menjemput kami. Oh, luar biasa Tuhan. Luar biasa. Engkau punya kemampuan luar biasa. Tapi Engkau harus menggenapi penderitaan itu. Ajarkan kami bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin.